Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa dengan NIM 200504017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai salah satu submateri hukum mata kuliah hukum dagang maritim, yakni hipotek kapal. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian hipotek kapal. Nah, hipotek kapal adalah jaminan kebendaan yang sebenarnya bermula dari kapal yang diasumsikan sebagai benda bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya, kapal-kapal dengan ukuran dan berat tertentu yakni di atas 20 meter kubik, pembebanannya harus dengan hipotek kapal, bukan dengan gadai. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mendefinisikan hipotek kapal sebagai hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Sedangkan pada pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hipotek diartikan sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan, atau dalam kata lain, hipotek merupakan hak kebendaan atas kapal yang dibukukan atau didaftarkan dengan diberikan akta otentik agar menjamin tagihan utang. Berikutnya adalah dasar-dasar hukum hipotek kapal. Nah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hipotek kapal sendiri antara lain adalah 1. Pasal 1162 hingga 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian pasal 314 hingga 316 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Apa saja yang menjadi syarat-syarat agar suatu kapal itu dapat dibebankan hipotek? Dan yang pertama itu adalah satu, kepemilikan kapal. Nah, kepemilikan kapal di sini itu terkait mengenai apakah kepemilikan kapal tersebut itu berdasarkan dari perorangan, badan hukum, atau perusahaan terbatas. Nah, kepemilikan kapal itu juga terkait mengenai kewarganegaraan sang pemilik kapal. Nah, yang kedua di sini adalah adanya hak kebendaan. Nah, adanya hak kebendaan ini diatur di dalam pasal 1168 hingga 1170 dan pasal 1175 KUH Perdata. Nah, yang dimaksud dengan adanya hak kebendaan tersebut adalah kapal tersebut sudah ada dan terdaftar sehingga haknya itu sudah lahir. Nah, yang ketiga itu adalah objek kapal yang beratnya di atas 20 meter kubik. Nah, berdasarkan pasal 314 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, kapal-kapal di Indonesia yang berukuran paling sedikit 20 meter kubik isi kotor dapat dibukukan di dalam suatu register kapal yang menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Nah, yang keempat adalah kapal tersebut harus dibukukan dan didaftarkan di Indonesia. Nah, di dalam pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ditentukan bahwasannya kapal-kapal yang dibukukan di dalam register kapal di Indonesia dapat dibebani dengan hipotek. Dan yang kelima adalah diberikan dengan akta otentik. Nah, hal ini itu diatur di dalam pasal 1171 KUH Perdata, di mana jaminan berupa hipotek kapal itu harus dibuat secara otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat pendaftar dan pencatatan balik nama kapal, tempat nama kapal didaftarkan. Notaris berwenang untuk membuat surat kuasa memasang hipotek atau SKMH kapal yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan akta hipotek kapal di hadapan pejabat pendaftar dan balik nama kapal pada kantor Kesyah Bandaran. Dan yang terakhir itu adalah menjamin tagihan hutang. Hal ini itu diatur di dalam pasal 1176 KUH Perdata. Nah, dalam pengajuan hipotek kapal harus ada utang yang dijamin dengan pembebanan hipotek tersebut di dalam akta hipotek. Selain mencakup identitas kapal yang dijaminkan, juga harus dicantumkan data mengenai seberapa besar hutang yang dijamin dan seberapa besar nilai penjaminan kapal tersebut. Selanjutnya adalah subjek dan objek hipotek kapal. Nah, ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotek kapal, yakni pemberi hipotek dan penerima hipotek. Pemberi hipotek sendiri merupakan mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak dengan suatu utang yang terikat pada hipotek. Nah, penerima hipotek yaitu pihak yang meminjamkan uang. Biasanya itu merupakan lembaga keuangan dan bank atau lembaga perbankan. Nah, hipotek sendiri objeknya
Nah, objek hipotek sendiri merupakan benda yang tidak bergerak, yaitu pada objek kapal berdasarkan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi bahwa kapal-kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Selanjutnya adalah akibat hukum hipotek kapal. Nah, suatu perikatan atau pemasangan atau juga dapat disebut sebagai pembebanan kapal laut dengan hipotek adalah suatu hubungan hukum sekaligus perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat tertentu bagi para pihak. Nah, hubungan hukum itu senantiasa membawa aspek yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum berupa pembebanan hipotek kapal yang berintikan pada suatu perjanjian atau kontrak. Nah, hak dan kewajiban hipotek kapal laut merupakan aspek hukum yang penting sekali dengan adanya suatu hubungan hukum dengan akibat hukum tertentu. Nah, akibat hukum sebagai hak pemberian hipotek kapal antara lain adalah satu, tetap menguasai bendanya, kemudian juga dapat mempergunakan bendanya, kemudian dapat melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan pemegang hipotek, kemudian itu berhak menerima uang pinjaman. Sedangkan kewajiban pemegang hipotek kapal laut adalah satu, membayar pokok beserta bunga pinjaman uang dari jaminan hipotek, kemudian membayar denda atas keterlambatan melakukan pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Nah, akibat hukum manakala terjadi timbul wan prestasi dalam perjanjian kredit bank yang dibebankan hipotek kapal laut yang selalu datang dari pihak pemilik kapal atau pemegang hipotek, yakni lembaga perbankan, sehingga dapat dilakukan gugatan hukum dalam rangka pemenuhan tuntutan hukum karena lembaga perbankan menderita kerugian karena keterlambatan atau ketidakmampuan membayar utang beserta bunga yang telah dijanjikan bersama. Selanjutnya adalah akta hipotek. Nah, pengikatan hipotek sendiri dilakukan dengan akta hipotek, di mana akta hipotek itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Satu, berupa akta otentik surat memasang hipotek kapal yang dibuat di hadapan notaris, kemudian dibuat di dalam bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah berisi sekurang-kurangnya identitas pihak pemberi hipotek, identitas pihak penerima hipotek, dan dicantumkan pula hari dan tanggal dan jam pembuatan akta hipotek, serta data perjanjian pokok yang dijaminkan dengan hipotek, dan uraian mengenai benda yang menjadi objek hipotek dan nilai penjaminan. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai hapusnya hipotek. Nah, apabila terjadi hal-hal tertentu, maka hipotek dapat dianggap oleh hukum telah hapus. Nah, kejadian tersebut berdasarkan pasal 1209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana hipotek hapus karena satu, karena hapusnya perikatan, kedua karena pelepasan hipoteknya oleh si berpiutang, kemudian karena penetapan tingkat oleh hakim. Hapusnya hipotek karena hapusnya perikatan pokok adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian hipotek yang merupakan perjanjian tambahan atau aksesorir, yakni aksesorir terhadap perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian yang menimbulkan utang piutang. Nah, jika perjanjian utang piutang atau piutangnya telah lenyap karena alasan apapun, maka jaminan hipotek sebagai tambahan juga ikut menjadi lenyap. Nah, kemudian juga apabila terjadi pelunasan terhadap utang pada perjanjian pokoknya yang menjadi dasar, maka terhadap perjanjian tambahan atau aksesorir akan mengikuti. Nah, hapusnya hipotek karena pelepasan hak atas hipotek oleh pemegang hipotek juga wajar, mengingat pihak pemegang hipotek sebagai yang memiliki hak atas hipotek tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya. Nah, prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu hipotek hapus, maka dapat dicoret pencatatannya di kantor tempat pendaftaran hipotek. Nah, selanjutnya kantor tempat pendaftaran hipotek itu dapat menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwasannya sertifikat hipotek yang bersangkutan sudah dicoret atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.